Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1066 sampai tahun 1068. Jika Kevin Ye ceroboh, Mitkina akan segera disingkirkan. Saat ini, Mitkina pasti sangat kosong. Jika Kevin Ye membawa sekelompok orang ke Taiwan saat ini, dia akan terkejut. Bagi panglima perang lokal seperti Sal, pentingnya base camp sudah terlihat. Setelah base camp hilang, dia mungkin tidak bisa duduk diam meskipun dia telah memenangkan Nabi. Oleh karena itu, langkah Kevin Ye untuk mengepung dinasti Wei untuk menyelamatkan Zhao memang merupakan pilihan terbaik. Bahkan Kou Haitao pun setuju. Namun, demi langkah Kevin Ye untuk menyelamatkan dunia, Kou Haitao tidak dapat menerima bahwa Kevin Ye ingin bergerak ke sisi selatan. Dia sendiri memiliki pasukan pedang biru yang terdiri dari lebih dari 10 orang yang ingin mengambil alih Mitkina yang besar. Ini adalah kisah yang luar biasa bagi Kou Haitao. Berbicara dengan wajah Kevin Ye, Kou Haitao ragu-ragu dan akhirnya mengajukan keberatan. Rencana Ye Shaoshuai bagus, tetapi kamu sendiri dan pasukan pedang biru akan menyerang Mitkina. Apakah terlalu terburu-buru? Jika tidak, aku akan mengirim divisi lapis baja bersamamu, dan aku pasti akan menang. Jelas Kou Haitao telah membuat banyak wajah Kevin Ye. Dia pasti tahu bahwa dalam imajinasi Kou Haitao, Mitkina sekarang adalah kota kosong. Aku khawatir baik Kevin Ye maupun tim pedang biru tidak dapat menghancurkannya. Namun, Kevin Ye bersikeras menjabat tangannya dan berkata, Komandan Kou, jangan terlalu merepotkan. Divisi lapis bajamu harus tetap di Yunnan Selatan untuk berjaga-jaga. Melihat penolakan Kevin Ye terhadap niat baiknya, berulang kali, Kou Haitao merasa sedikit tidak nyaman, dan wajahnya mulai berubah. Tetapi Komandan Qian Zhen, yang selama ini diam, berkata saat ini, Ye Shaoshuai, berbaris dan bertarung bukanlah lelucon. Meskipun kalian semua berbakat dan berani, Nasal tidak sia-sia. Meskipun dia adalah pasukan utama di kota itu, dia berada di kamp utama Mitkina selama bertahun-tahun. Jadi, untuk berjaga-jaga, Ye Sai harus berhati-hati dan memimpin divisi lapis baja untuk bertempur. Melihat kedua jenderal itu berkata demikian, Yang Wunyuan juga mengikutinya dan berkata, ya, Ye Shaoshuai. Sejujurnya, aku tidak percaya kamu dan tim pedang biru yang terdiri dari lebih dari 10 orang dapat memenangkan Mitkina dengan sukses. Meskipun kalian semua adalah makhluk gaib, aku khawatir itu tidak semudah itu dalam menghadapi ribuan pasukan. Menghadapi itikat baik, para petinggi militer ini, Kevin Ye hanya terkekeh dan berkata, Panglima Kou, Panglima Qian, kalian baik hati kepada Ye. Tetapi aku khawatir situasi di Myanmar bukanlah pertempuran konvensional seperti yang kalian pikirkan. Karena dia memiliki kepercayaan diri untuk keluar, itu menunjukkan bahwa kuil gelap di belakangnya telah ditempatkan di Mitkina untuk melindungi kota. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, dengan keberadaan kuil kegelapan, pasukan biasa pada dasarnya tidak berguna. Pertempuran malam ini bukan lagi pertempuran militer biasa, tetapi perang suci antara tim penegak hukum timur dan kuil barat. Kemudian mata Kevin Ye membeku dan berkata, Marsekal Kou, Marsekal Qian, kalian telah menyaksikan perang suci di kediaman Xiao Jia sore ini. Itu hanya seorang bangsawan darah kecil dan penyihir gelap. Kekuatan mereka berada di luar kendali orang biasa. Pada saat ini, ketika kita menyerang Mitkina di malam hari, kita takut menghadapi bukan hanya seorang bangsawan darah dan seorang ahli kegelapan, tetapi juga para elit kuil kegelapan, daripada divisi lapis baja. Bahkan jika sekelompok pasukan di Yunnan Selatan telah dimobilisasi di masa lalu, itu juga merupakan kematian. Kata-kata Kevin Ye tidak sopan. Meskipun Kou Haitao, Qian Zhen dan yang lainnya tidak puas dengan ini, mereka mulai memikirkan pertempuran sore ini, dan mereka takut untuk memikirkannya. Kata-kata Kevin Ye bukanlah omong kosong, tetapi ini adalah kebenaran. Dengan keringat dingin, Kou Haitao menepuk sudut mulutnya, dan berkata dalam hatinya, meskipun kami tahu apa yang dikatakan Ye Shaoshuai dalam hati kami akan membiarkanmu mengambil risiko sendiri. Aku menunggumu menikmati kesuksesan di Yunnan Selatan. Kami masih merasa malu dalam hati kami untuk hal seperti itu. Pada saat ini, Kou Haitao hanya bisa berbicara tentang dirinya sendiri dan menyerahkan dirinya satu langkah ke bawah. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin bergegas maju di depannya, tetapi tidak ada yang mampu duduk di selatan Yunnan untuk menunggu berita. Jadi Kou Haitao, dengan matanya miring, terus menatap Kevin Ye. Dia merasakan kepanikan di dalam hatinya. Sebaliknya, Kevin Ye, melihat penampilan Kou Haitao, langsung berkata, Komandan Kou, Anda tidak perlu merasa bersalah. Siapa bilang Anda bersenang-senang? Meskipun saya tidak dapat melakukan perjalanan ke Mitkina di selatan Provinsi Yunnan, saya masih memiliki permintaan agar Anda bekerja sama dengan kami. Kou Haitao tercengang dan bahkan berkata, tolong beritahu saya tentang Ye Shaoshuai. Kita harus memainkan semangat 12 poin dan bekerja sama dengan serangan mendadak Ye Shaoshuai malam ini.
Mendengar pernyataan Kou Haitao, Kevin Ye mengangguk puas. Saya menyerbu Mitkina malam ini. Jika saya ingin mendengar berita dari Sal, saya akan mengirim pasukan kembali. Saya meminta pasukan kelompok di Yunan Selatan untuk menjaga garis perbatasan, menunggu pekerjaan dengan mudah, dan menembaki pasukan yang kembali oleh Sal. Saya ingin tahu apakah Komandan Kou akan mengizinkan saya untuk meminta permintaan saya. Kata-kata Kevin Ye sangat sopan. Sebenarnya, di mana permintaannya? Ini adalah perintah untuk Kou Haitao dan yang lainnya. Meskipun Kou Haitao mengetahuinya dengan baik, dia tetap menganggukkan kepalanya dan berkata, permintaan Ye Shaoshuai masuk akal, bahkan jika Ye Shaoshuai tidak mengatakannya, kami akan melakukan hal yang sama. Kevin Ye tersenyum senang, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata kepada Kou Haitao, seluruh situasi di Yunan Selatan akan diserahkan kepadamu. Yakinlah. Pada saat yang sama, baik Kou Haitao, Qian Zhen, Qi Heng, dan Yang Wunyuan semuanya dengan hikmat memberi hormat militer kepada Kevin Ye. Di malam hari, Kevin Ye tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Nalan Xinger yang terdiam dan berkata, gadis kecil, sepertinya kita sibuk malam ini. Kembalilah ke timur bersamaku dan kerahkan semua anggota pedang biru, siap untuk memulai sepanjang malam, target Mitkina. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Nalan Xinger terkejut, dan tiba-tiba ada semacam postur bersemangat di sekujur tubuhnya. Dia berkata dengan penuh semangat, baiklah, patuhi saja Jenderal Ye. Setelah itu, Kevin Ye dan Nalan Xinger berjalan keluar dari ruang tamu halaman depan kediaman Xiao. Di ruang tamu, Kou Haitao, Qian Zhen, Qi Heng, dan Yang Wunyuan, beberapa petinggi militer, menatap kepergian Kevin Ye, memiliki perasaan campur aduk di hati mereka, dan mereka semua memiliki ide yang berbeda. Namun, mata mereka sangat konsisten, menatap mata Kevin Ye dengan penuh kekaguman. Bab 1067. Bukan untuk menggunakan pasukan reguler yang ditempatkan di Yunan Selatan, tetapi untuk memobilisasi selusin anggota pedang biru untuk menyerang kota tua Sar, Mitkina. Saya khawatir hanya Kevin Ye yang dapat melakukan hal seperti itu. Meskipun ada banyak keraguan dan ketidakpercayaan tentang ide berani Kevin Ye, Kou Haitao dan yang lainnya hanya dapat membiarkan Kevin Ye pergi. Bagaimanapun, Kevin Ye masih merupakan pengorbanan pedang biru, panglima tertinggi pedang biru di Yunan Selatan. Terlebih lagi, bahkan jika Kou Haitao tidak setuju dengannya, apa yang dapat kita lakukan? Kekuatan Kevin Ye jelas ada di depan mereka. Tidak peduli siapa itu, dia tidak dapat menghentikan pemuda ajaib itu. Oleh karena itu, apakah itu Kou Haitao atau Qian Zhen, mereka hanya dapat berdoa secara rahasia, berdoa agar tindakan kepemimpinan Kevin Ye dapat dilakukan dengan sukses. Dan bagi Kevin Ye, serangan mendadak ke Mitkina hanyalah masalah sepele. Jangan katakan bahwa dengan seluruh pasukan pedang biru, bahkan jika dia pergi sendiri, dia memiliki keyakinan dan kemampuan untuk menghancurkan seluruh Mitkina. Bagaimanapun, Kevin Ye sekarang adalah tingkat ketiga dari 9 putaran Suanmo, ranah Yuan Jue. Saya khawatir tidak ada lagi kekuatan di dunia ini yang dapat menyakitinya. Itu benar-benar disebut pikiran ribuan gunung dan sungai, pikiran untuk menghancurkan perubahan laut. Bersama dengan Kevin Ye, sebaliknya, itu adalah Nalan Xinger, gadis kecil dengan wajah gembira dan keinginan bawah sadar untuk bertarung. Meskipun Nalan Xinger telah mengikuti Charlie Qin dan tinggal di pasukan pedang biru, dia tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran skala besar, apalagi perang suci antara timur dan barat. Jadi saat ini, Nalan Xinger gugup sekaligus bersemangat. Senyum di wajahnya tampaknya menjadi gilirannya untuk tampil akhirnya. Keluar dari ruang tamu rumah Xiao Jia, Kevin Ye langsung menuju kamar timur rumah Xiao Jia, tempat pasukan pedang biru berada. Saat ini, meskipun di Yunan Selatan masih tengah malam, ruang timur tempat pasukan pedang biru berada masih dipenuhi cahaya. Bahkan ada 2 pemain pedang biru muda berdiri di pintu ruang dan menyaksikan. Melihat Kevin Ye memimpin dan mengikuti Nalan Xinger di belakangnya, kedua pemain pedang biru muda itu langsung melompat kegirangan. Di sini, Xinger dan Ye Shuai kembali. Hebat, luar biasa, pil dan senjata ajaib. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa benda-benda legendaris ini. Akhirnya aku bisa membuka mataku malam ini. Pertama-tama, dia mengalami kejatuhan di ruang Iswing, dan kemudian dia mengambil langkah untuk membunuh penyihir gelap Bella yang datang untuk membunuh Charlie Qin dan Besman, adipati darah dari kuil gelap. Saat ini, para pemain pedang biru tidak puas dengan kata-kata mereka, tetapi mereka masih mengenali pedang biru Kevin Ye di dalam hati mereka. Jadi sebutan mereka untuk Kevin Ye berubah secara alami. Begitu saya mendengar bahwa Kevin Ye akan datang, seluruh ruang Iswing mulai mendidih. Mereka yang telah bertarung dengan Kevin Ye masih tenang. Namun, para pemain yang tidak pernah menjelaskan kepada Kevin Ye, terutama generasi muda pemain pedang biru, keduanya takut dan bersemangat. Mereka ingin melihat seberapa ajaib pil oriental dan senjata ajaib yang sangat dipuji oleh pemimpin tim. Saya khawatir hanya ada 3 orang di ruang Iswing yang masih tenang saat ini dan tidak tergerak oleh suasana hati para pemain muda ini.
Ketiga orang ini bukan yang lain, mereka adalah Nalan Gongyu, Yang Jun, dan Lang Ya. Baik itu Nalan Gongyu, Yang Jun, atau Lang Ya, mereka adalah yang kedua setelah Charlie Qin di Pedang Biru. Mereka telah bertemu Kevin Ye berkali-kali, jadi mereka tidak begitu bersemangat. Ketika Kevin Ye melangkah ke gerbang kamar timur kediaman Xiao, seluruh ruangan mulai sunyi di bagian belakang. Hanya Nalan Gongyu yang tampak mendengus diam-diam. Namun meskipun begitu, tatapan mata Nalan Palace Feather ke mata Kevin Ye tidak sedikit pun bermusuhan, bahkan sedikit penasaran. Kevin Ye berjalan ke kamar sayap timur dengan senyum bahagia di wajahnya, dan matanya menyapu semua orang di ruangan itu. Saat ini, ada 13 pemain di kamar timur kediaman Xiao Jia dan base camp Pedang Biru, termasuk Yang Jun, Lang Ya dan Nalan Gongyu. Di antara mereka, ada seni bela diri dan kekuatan. Namun, menurut proporsi jumlah orang, sebagian besar dari mereka mampu. Langkah kaki, Kevin Ye berada beberapa langkah ke tengah kerumunan. Para pemain pedang biru itu sedang memperhatikan wajah Kevin Ye, sementara mereka diam-diam mengedipkan mata ke arah Nalan Kinger. Kelompok orang ini sangat cemas, sepertinya ingin bertanya kepada Nalan Kinger bagaimana hasilnya. Saat ini, Nalan Kinger tampaknya masih diam dalam kegembiraan ekspedisi, dan menutup mata terhadap mata orang-orang yang bertanya itu. Di antara para pemain pedang biru, Yang Jun dan Kevin Ye memiliki hubungan terbaik. Meskipun dikatakan bahwa Yang Jun menipu Kevin Ye ke Yunnan Selatan, Charlie Qin pergi, tetapi dia tidak pergi. Terlebih lagi, Charlie Qin tetap tinggal di Yunnan Selatan untuk membantu Kevin Ye dalam situasi keseluruhan Yunnan Selatan. Melihat semua orang tidak berbicara, Yang Jun harus memimpin dan bercanda kepada Kevin Ye. Kevin Ye, anak muda, orang-orang mengatakan bahwa orang-orang bahagia pada saat-saat bahagia. Sekarang setelah kamu dipromosikan menjadi kepala urusan militer dan politik di Yunnan Selatan, itu tidak sama. Prestise resmi ini sedikit seperti pejabat perbatasan. Kevin Ye melirik Yang Jun, tetapi dia tidak memiliki cara yang baik, jangan bicara padaku. Jika bukan karena kamu, bisakah aku datang ke tempat di mana burung tidak buang air di Yunnan Selatan? Yang Jun tidak menyangka bahwa sanjungannya tiba-tiba tertangkap di kaki kuda, dan tiba-tiba wajahnya mengobrol. Namun, Kevin Ye berdiri di tengah kerumunan. Dia sekali lagi menyapu semua orang dalam 160 derajat, dan kemudian berkata sambil tersenyum, baiklah, kalian, aku tidak ingin mengganggu kalian larut malam. Tapi ini mendesak, jadi aku hanya bisa datang ke sini. Setelah terdiam beberapa saat, Kevin Ye berkata dengan lemah, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Aku tidak tahu kawan-kawan pedang biru mana yang ingin mendengarkan terlebih dahulu. Pembukaan Kevin Ye, kita semua segera saling memandang, tidak tahu mengapa, hanya bisa sekali lagi mata ragu beralih ke Nalan King Er di belakang Kevin Ye. Satu-satunya yang hadir adalah Yupi dari Istana Nalan, yang tidak tersenyum, aku orang yang pesimis, jadi Ye Shaoshuai tidak perlu memberitahu kami liku-liku ini. Apakah kamu ingin memberitahu kami kabar buruknya terlebih dahulu? Mendengar perkataan Nalan Gongyu, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, ini berita buruk, kalian mungkin akan menderita beberapa kejahatan malam ini, dan tidak ada yang mau beristirahat. Baru saja ada situasi militer yang penting di garis depan. Kekuatan utama Sal telah meninggalkan Mitkina, dan terus menuju Naipidao. Tampaknya tujuan mereka adalah untuk merebut Naipidao. Jadi sekarang Mitkina adalah kota yang kosong. Saya baru saja berdiskusi dengan Kou Haitao beberapa jenderal. Saya memimpin tim malam ini, memimpin semua pemain pedang biru untuk mengejutkan Mitkina, dan mereka mengalahkannya untuk dikejutkan, memaksa Sarah untuk kembali. Setelah itu, mata Kevin Ye dingin, menyapu semua pemain pedang biru dan berkata, tentu saja, meskipun tidak ada kekuatan utama Sal dalam pertempuran malam ini, situasinya lebih berbahaya. Karena kalian mungkin menghadapi banyak penguasa kuil gelap. Jika ada di antara kalian yang takut, saya dapat membiarkannya memilih untuk tinggal di Yunnan Selatan. Kata-kata Kevin Ye merupakan penghinaan bagi semua pemain pedang biru. Tentu saja, itu juga merupakan penghalang yang tak terlihat. Baiklah, sekarang aku akan memberimu waktu 30 detik untuk memutuskan. Dia bersedia pergi ke Mitkina bersamaku untuk tinggal di rumah, tetapi dia bisa keluar sekarang jika dia tidak mau. Sekelompok pemain pedang biru saling memandang satu persatu, tetapi tidak ada seorang pun yang berjalan di sekitar. Meskipun mereka masih muda, mata mereka sangat tegas, yang menunjukkan keberanian dan tekad mereka untuk menerima kematian seolah-olah mereka adalah rumah. Bab 1068. Ketika Kevin Ye mendengar bahwa dia akan mengejutkan Mitkina, seluruh pasukan pedang biru tiba di istana dan beberapa pemain muda mulai gelisah. Meskipun ada juga beberapa orang yang memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi tidak ada yang memiliki ide untuk mundur. Menghadapi kuil gelap, salah satu dari 4 kuil besar di barat, itu bukan hanya tantangan tetapi juga kesempatan bagi para pemain pedang biru muda. Dimulai dari Nalan Shinger, semua orang berdiri kokoh di ruang timur, berdiri di samping Kevin Ye. Mereka memberitahu Kevin Ye dengan jelas dengan tindakan dan mata mereka bahwa mereka tidak takut. Tidak takut mati.
Kevin Ye menghargai sikap para pemain pedang biru muda ini, dan Nalan Gongyu, yang juga seorang veteran pedang biru, juga sangat senang. Melihat tidak ada yang menyerah dari awal hingga akhir, Nalan Gongyu, sebagai senioritas tertua dan tertinggi dari pedang biru, tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Kevin Ye, "Komandan muda Ye, saya rasa Anda tidak perlu bertanya lebih banyak. Meskipun kekuatan keseluruhan pedang biru saya tidak sebagus kuil gelap, anggota tim kami semua adalah pria tangguh, dan mereka tidak akan mundur jika terjadi bahaya." Setelah jeda dalam suaranya, Nalan Gongyu melanjutkan, "Sebaiknya Anda bicarakan kabar baik Anda. Saya harap kabar baik Ye Shaoshuai dapat memberikan efek yang menginspirasi." Kata-kata Nalan Gongyu sekali lagi disampaikan kepada Kevin Ye. Kevin Ye mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena kalian semua di sini bertekad untuk mati, saya tidak akan banyak bicara tentang kata-kata frustrasi itu. Sekarang setelah kabar buruk berakhir, wajar untuk mengatakan kabar baik." Kata Kevin Ye tanpa bergerak, jari-jarinya bergerak sedikit, seolah-olah sihir, telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan beberapa botol kaca persegi. "Aku punya beberapa pil di sini yang dapat dengan cepat meningkatkan prestasi dan efektivitas tempurmu." Setelah mengatakan ini, Kevin Ye melemparkan botol-botol kaca itu ke Langya, Nalan Gongyu, dan Yang Jun. "Jika kalian minum satu sebelum pergi, kalian akan dapat bersinar dalam Perang Dunia Pertama malam ini." Yang Jun mengambil botol obat kaca di tangannya, dan segera tersenyum jahat dan berkata, "Aku berkata Kevin Ye, kamu terlalu jahat. Pil ini telah mengirim kita pergi. Aku tahu kamu orang kaya. Ada semua jenis pil dan peralatan. Situasi perang sangat sengit dan berbahaya malam ini. Anak laki-laki kamu akan memberikan sedikit darah kali ini dan memberi kita beberapa senjata ajaib. Lindungi dirimu sendiri." Melihat wajah Yang Jun di musim gugur, Kevin Ye mengangkat kepalanya dan tidak memiliki jalan napas yang baik. "Kamu banyak bicara." Setelah itu, Kevin Ye melirik semua pemain pedang biru yang hadir dan berkata, "Kalian dapat yakin bahwa akan ada senjata ajaib. Tapi kalian harus meminum pil ini terlebih dahulu, atau kalian tidak akan dapat mengendalikan senjata ajaib yang kuat dengan kultivasi kalian." Mendengarkan perkataan Kevin Ye, Nalan Gongyu sedikit curiga. Sambil memegang botol obat kaca di tangannya, dia berkata, "Aku hanya mendengar tentang pil dari rumor, tetapi aku belum pernah melihatnya. Ye Shaoshuai, aku tidak tahu apa gunanya pil yang kau berikan kepada kami." Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak ada gunanya. Namun, seorang manusia dapat memperpanjang hidupnya hingga 200 tahun jika dia meminumnya, dan keterampilannya akan meningkat hingga 50 tahun jika dia meminumnya. Ini." Mendengar Kevin Ye berkata demikian, Nalan Gongyu hampir pingsan, matanya yang besar berputar, menatap Kevin Ye. Orang biasa hidup 200 tahun lebih lama dan praktisi meningkatkan keterampilan mereka selama 50 tahun. Pil ajaib seperti itu tidak ada gunanya di mulut Kevin Ye. Nalan Gongyu benar-benar berpikir bahwa kata-kata Kevin Ye seperti katak yang terengah-engah, dan dia tidak takut angin bertiup di lidahnya. Namun, Nalan Gongyu tidak tahu bahwa Kevin Ye mengatakan yang sebenarnya. Kevin Ye awalnya digunakan untuk memberi makan ikan mas besar di kota langit. Menurut pendapat Kevin Ye, benda ini benar-benar tidak berguna. Tentu saja, dalam menghadapi pencapaian yang tidak merata dari para pemain pedang biru muda ini, mereka mungkin harus meminum pil naga dan harimau. Mereka tidak dapat meminum pil yang lebih kuat. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye melihat bahwa semua orang yang hadir tampak curiga dan tidak bergerak. Dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Kenapa, kamu tidak percaya padaku?" Yang Jun segera mengambil alih, "Haha," dengan senyum buruk dan dua suara, "Percaya, percaya, kami percaya, tidak ada yang bisa mempercayaimu." Pada akhirnya, Yang Jun dan Kevin Ye memiliki hubungan pribadi yang terbaik. Di depan semua orang, dia menuangkan pil-pil dan menelannya. Melihat Yang Jun membuka kepala, orang-orang lainnya juga tidak lagi ragu. Langya, Fang Jinlei, Shenying, dan bahkan Nalan Gongyu mulai menelan pil yang diberikan oleh Kevin Ye. Aroma obatnya sangat murni dan kuat, yang hampir dapat dikatakan meleleh di mulut. Aroma lembut menyebar terus-menerus di mulut, yang membuat orang merasa seperti di negeri dongeng. Perlahan-lahan, suasana ruangan sayap timur Taman Xiao Jiazuang mulai benar-benar salah. Pertama-tama, Yang Jun adalah seorang seniman bela diri. Setelah diinstruksikan oleh Lin Sailing, dia tidak ada duanya dalam hal pemahaman dan kultivasi. Oleh karena itu, obat pil naga dan harimau paling banyak diserap di tubuhnya. Lalu ada Langya. Langya dan Yang Jun sama-sama pria seni bela diri. Meskipun mereka hanya sapi dan harimau, penyerapan obat mereka juga mengerikan. Perlahan, kedua orang itu mulai duduk di tanah, memancarkan rasa takut. Entah berapa lama setelah itu, Yang Jun membuka matanya terlebih dahulu. Ia berada di alam naga dan gajah. Tiba-tiba, Yang Jun merasakan semburan panas dan kering di ladang ramuan, dan kemudian arus udara yang kuat mulai menyebar ke anggota tubuh dan meridian Yang Jun. Namun, meski begitu, Yang Jun masih belum menembus penghalang terakhir dan memasuki bawaan dari Gajah Naga. Prestasinya hanya bertahan di puncak Gajah Naga, alam bawaan setengah langkah.
Namun, Yang Jun jelas merasakan seluruh tubuhnya naik turun ki sejati dalam perebusan terus-menerus, kekuatan internal juga banyak yang kuat. Pil naga dan harimau adalah produk inferior dari pil itu sendiri. Itu tidak memiliki efek besar pada orang-orang yang berkultivasi seperti Yang Jun. Di sisi lain, gigi serigala benar-benar berbeda. Saat ini, kepala Langya berwarna emas, dan dadanya naik turun. Tampaknya seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat ini, roh sejati seorang pejuang membungkus tubuhnya satu persatu, yang membuat seluruh pribadi Langya tampak seperti orang yang misterius dan misterius. Entah berapa lama, mata gigi serigala terbuka, memancarkan cahaya keemasan untuk bersinar. Kemudian seluruh kamar timur mendengar raungan gigi serigala yang mengerikan. Raungan. Kevin Ye menyipitkan matanya dan menatap gigi serigala sejenak sebelum tersenyum, dipromosikan. Dia dipromosikan ke alam naga dan gajah. Namun, promosi Langya bukanlah yang paling menakutkan. Dengan raungan Langya, seluruh ruang kamar timur mulai membuat serangkaian suara gemuruh. Suara-suara ini berkumpul bersama, dan kekuatan mereka terus meluas, sehingga seluruh rumah keluarga Xiao mulai bergetar di malam hari.